Ibu Pardede, udah kangen loh. Aduh, apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupku lebih berharga bersama Yesus. Everything is okay. Hahaha. Yang terhormat, anak-anak ibu, hari ini kita akan mulai ibadah. Tetapi ingat, sebelum ibadah kita ada aturannya loh. Mau tahu apa aturannya? Yang pertama, dilarang makan, rakus. Yang kedua, dilarang sambil tiduran. Yang ketiga, dilarang main HP, tetapi HP itu adalah untuk kita menonton acara ibadah sekolah minggu. Diikuti semua ya nak ya. Jangan dibuat HP-nya ke tempat yang lain, hanya untuk ibadah sekolah minggu. Yang keempat, apaan tuh? Yang keempat apa ya? Harus berbaju yang bagus, yang rapi, pakai bedak, rambutnya disisir, dan duduk yang manis. Siap untuk ibadah sekolah minggu. Demikian peraturannya. Hore, dadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Mana tangannya? Selamat hari Minggu. Angkat tinggi-tinggi Minggu. dong. Hai. Angkat tinggi-tinggi. Oke, sehat semua ya. Sehat, puji Nah, Tuhan. Hari ini kita suasananya ibadah di rumah-rumah nih. Iya. Ini rumah mirip rumah Ibu Mindo ya? Iya, Bukan ya, ya Bu ya? warnanya aja Bu. Ini rumah Oh, Tuhan, Pak. warnanya. Abang Alek ini rumah Tuhan. Ya rumah Tuhan, tapi Ya. dimanapun kita berada, ya di rumah pun kita tetap harus sukacita dalam memuji Tuhan, amin. 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 Haleluya. Amin. Oke, Puji Tuhan. yuk kita berdiri. Ayo adik-adik di rumah Sudah semuanya berdiri? bangkit berdiri. Oh kakak-kakaknya sudah berdiri, yang di rumah ayo berdiri kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu ya. Oke. Jutaan jiwa dalam dosa, dahaga akan firman Allah, ceritakan perihal kasih Kristus dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Lihat sekitar gereja kita. Lihat sekitar gereja kita yang perlu kita tolong segera. Ajak mereka bersekutu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu. Maju sekolah minggu. Pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu. Maju sekolah minggu. Pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Mari kita bertekad satu. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Silakan Silakan duduk adik-adik di
rumah. Betul adik-adik. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita doa dalam hati masing-masing. Minta Tuhan menyertai sehingga ketika kita ibadah di rumah kita pun tetap bersuka cita. Amin. Kita berdoa ya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita sambut nyanyian Tuhan, yaitu Matahari Bersinar Terang. Ayo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Amin. Oke adik-adik, mari kita berdoa, memulai ibadah kita. Lipat tangannya, duduk yang bagus, kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur Tuhan untuk berkat karunia Tuhan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat bertemu kembali Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Walaupun Tuhan masih lewat live streaming Tuhan, tapi kami tetap bersyukur karena kasih Tuhan dapat mempersatukan kami anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi kami tidak boleh dihalangi bertemu dengan Tuhan, kami bersyukur akan itu Tuhan. Bapa, kami mau mulai ibadah kami, biarlah senantiasa kasih Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dan adik-adik kami yang ada di rumah juga Tuhan, supaya mau dengar-dengaran, memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni segala dosa kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, terima melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Kak Dina mau nanya nih, yang di rumah maupun di sini. Kak Mindo, benda apa sih yang suka muncul di pagi hari? Benda apa? Benda apa ya? Yang Oh, ciptakan itu tuh. Tuhan yang ada di langit. Ayo. Matahari ya? Ya. Iya. Sun ya. Dia Panas itu itu. terbit di hari apa ya? Panas itu. Wah, tapi biarpun panas, itu diciptakan Tuhan untuk kita manusia. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Dina mengajakkan nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Ayo bangkit berdiri semua, sambil tepuk tangan ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Oke, puji Wah, Tuhan. puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah pasti memuji Tuhan. Hari ini Kak Dina ingin ngajak kalian loh nyanyi yang pernah kita nyanyikan tapi menggunakan tangan kita. Oh, pakai gerakan ya Kak ya? Iya, pakai Oh, gerakan. siap, Nah, siap. adik-adik nanti ada tepuk kanan. Jadi kalau ada saudaranya, Sebelah kanan. berikan tepuk tangan seperti ini. Tepuk kanan, tepuk Tepuk kiri. kiri ya. Oke. Puji nama Tuhan. Nanti ada kaki kanan, kaki kiri. Ikutin gerakannya ya. Siap Kakak. Lompat-lompat ya Kak Dina. Iya, kita kan sudah memuji Tuhan tuh harus pakai gerakan. Benar-benar. Ya. Harus Ayo, semangat Bang, gitu semangat, ya. iya. Harus Harus total semangat, gitu ya. Ayo adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita nyanyi kembali lagu tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dari awal kita Kak ya. Iya, dari awal. Mana tangannya? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay. Kalau serta Yesus tuh pasti selalu sukacita ya Kak ya. Amin, Amin. betul Abang Alex. Ya, benar, Kita selalu benar. bersuka cita, nggak ada sedih. Wis, amin. Amin, itulah anak Tuhan. Oke. Yuk Saat semua ini- siap-siap ya adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Ayo. Silakan duduk anak-anakku, adik-adik yang ada di rumah. Dengarkan musiknya, kita nyanyi lagu baca kitab suci. Kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk kita berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, bernyanyi, bersuka cita bagi Tuhan di rumah kami masing-masing bersama dengan saudara dan keluarga kami. Kami tetap bersuka cita Tuhan, karena kami percaya ketika kami memuji nama-Mu, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, supaya kami boleh memiliki hati dan telinga yang peka akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan kami boleh ditolong oleh Engkau untuk kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Ayo diambil Alkitabnya. Ayo, mana Alkitabnya? Ini Alkitabku, mana Alkitabmu? Oke, yuk kita buka Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal 11. Nah, cepet kan? Nah, Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-44. Nah, nanti tugasnya baca ini ya setelah sekolah minggu, karena hari ini kita nggak akan membacanya karena panjang. Nah, nanti dibaca setelah sekolah minggu ya. Oke, firman Tuhan ini ceritanya tentang Lazarus yang sudah mati tapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kita dengar ya cerita bergambar berikut ini. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Rabi,
Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudaramu akan bangkit. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendatangkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah,
betapa kasihnya kepadanya. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Maka bersukacitalah Maria dan Marta atas kebangkitan saudaranya itu. Nah, kita tadi sudah mendengarkan cerita bergambar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa tadi nama orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Siapa? Iya, betul. Ya, Lazarus mati dan kedua saudarinya Marta dan Maria menjadi sedih atas kematiannya. Mereka berseru kepada Tuhan, mengirim kabar kepada Tuhan, tapi Tuhan gak kunjung datang. Sampai akhirnya Lazarus mati. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud atas kematian Lazarus. Nah, tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersedih. Ada kata masgullah. Tuhan Yesus sedih. Kenapa? Karena yang pertama Tuhan Yesus terharu melihat kesedihan Maria, melihat kesedihan Marta, melihat kesedihan mereka kehilangan saudaranya, yaitu Lazarus. Di sini siapa yang sedih kalau ditinggal abangnya pergi main atau merantau kerja atau kuliah? Ada? Ada ya pasti ya, karena rumah tuh jadi sepi, apalagi abang nih. Abang di rumah cuma berdua sama adik abang. Jadi kalau abang pergi nggak ada dong kawan berantem adik abang di rumah ya, jadi sepi. Nah, Maria dan Marta itu juga sedih atas kehilangan saudaranya itu. Dan Tuhan Yesus juga merasa terharu. Tapi kenapa Tuhan Yesus bersedih? Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus sedih karena mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkali-kali bilang, kalau kamu percaya kepadaku, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi hari ini kita belajar dari kisah Lazarus, dari Maria dan Marta. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Walaupun kadang-kadang kita berdoa nih, tapi kok Tuhan gak segera jawab sih?
Kita berdoa supaya corona cepat berlalu, tapi kok masih belum juga sih. Kita berdoa supaya vaksin ditemukan, tapi kok belum juga sih. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Nah, super ayat hafalan kita hari ini terambil dari, ayo buka Alkitabnya lagi ya, Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Kita baca sama-sama ya dari Yohanesnya ya. 1, 2, 3 ya. Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, teman-teman, kita belajar sekali lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan akan sedih kalau kita tidak mempercayai Tuhan Yesus. Apa sih buktinya kalau kita percaya kepada Tuhan? Ya kita suka berdoa, memuji Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau melakukan apapun, kita minta penyertaan Tuhan. Kenapa kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Maka super kebenaran kita hari ini adalah aku percaya Yesusku luar biasa. Coba ya. Aku percayanya gini ya. Aku percaya Yesusku luar biasa. Gitu ya. Coba ikuti sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku percaya Yesusku luar biasa. Lebih cepat. Dari super kebenaran. Super kebenaran. Aku percaya Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya, lebih cepat. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku percaya Yesusku luar biasa. Oke, gitu ya. Super kebenaran kita hari ini. Sekali lagi kita harus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan, banyak kesulitan, sebagai anak-anak Tuhan, baik ketika mau belajar, ketika mau menghadapi ujian, kita harus terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya dalam doa kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan sudah melakukan perkara yang besar lewat kehidupan, lewat pengalaman anak-anak Tuhan di dalam Alkitab, Lazarus dan saudari-saudarinya. Kami melihat bahwa Tuhan menunjukkan kuasa yang besar, mujizat membangkitkan Lazarus. Dan kami bersyukur hari ini kami belajar. Kami mau terus mempercayai-Mu dalam hidup kami, dalam pendidikan kami, dalam pertumbuhan kami, dalam cita-cita dan masa depan kami. Tuhan, tolong kami supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa mempercayai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau komitmen sama Tuhan. Katakan hidup kita mau dibentuk Tuhan dan waktunya inilah bagi kita dari Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Inilah waktumu Tuhan. Waktumu mengubah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kami mungkin saat ini sedang terlena. Tapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami disadarkan kembali bahwa hidup kami ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan ingin hidup kami berubah lebih baik lagi. Tolonglah anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka, namun melalui ibadah online ini Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu mengalami pertumbuhan rohani mereka. Makin mencintai Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin memberikan hidupnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk semua waktu yang Kau berikan kepada kami waktu kami beribadah. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi mereka, memberikan damai sejahtera di hati mereka, dan memampukan mereka menjadi anak-anak yang menjadi pelaku dan membawa damai serta berbagi kasih di sekeliling bahkan di dalam keluarga mereka. Inilah kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Harapan kami seluruh anak-anak sekolah minggu kami mengalami pertumbuhan secara rohani makin dekat kepadamu Tuhan. Dan sekolah minggu kami ini secara online kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin membawa berkat bagi orang-orang yang menyaksikan bahkan ibadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, kebaktian kita udah selesai. Puji Tuhan. Sudah sekolah minggu. Sukacita selalu ya. Sampai jumpa minggu depan. Hai. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Tuhan memberkati kita semua. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang.